warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurpadilah dari kelas 11 IPS 1 akan membacakan cerpen yang berjudul Santri Pejuang, karya Devi Anggraini. Tak terasa, 3 tahun telah berlalu dan saatnya aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikanku. Pagi yang cerah, burung berkicau, serta udara sejuk yang mengiringi setiap hembusan nafasku. Lantunan sholawatan pun ikut membersamai dengan ditemani secangkir teh dan tak lupa sepotong roti yang menjadi penyempurna pagi itu. Ku angkat cangkir yang menghangatkan tanganku. Aroma tehnya sangat merusuk di jalur pernapasanku. Begitu nikmat dan aku bersyukur masih dipertemukan dengan hari ini. Setelah tegukan terakhir, tiba-tiba terdengar suara dari ruang tamu. Suara yang tak asing lagi di telingaku. Ya, dia ayahku. Sosok yang selalu kujadikan panutan dalam hidupku. Beliau selalu mengajarkanku untuk berbuat baik kepada siapapun, walaupun mereka tidak demikian. Kerap kali aku membangkang tentang apa yang beliau katakan perihal berbuat baik kepada orang. Tapi itu dulu, saat aku masih kecil. Semakin kesini, aku mulai sadar betapa pentingnya berbuat baik kepada orang. Karena kata ayah, apapun yang kita lakukan karena Allah, maka Allah akan mempermudah setiap jalan kita. Dan ternyata Allah itu maha peka loh. Contohnya nih, saat aku lagi pengen banget makan sambal pete, tiba-tiba ayah bawa pete banyak banget. Masya Allah, gak nyangka. Ini just kidding kok buat kalian yang baca supaya gak terlalu serius. Oke, kita lanjut ke cerita awal. Aku memenuhi panggilan ayah yang sedang berada di ruang tamu. Kulihat ibu pun duduk di samping ayah. Nampaknya pembicaraan yang serius. Ayah menyuruhku untuk duduk sembari menyodorkan kertas kepadaku. Penasaran akan kertas itu, aku pun menanyakan perihal isinya kepada ayah. Ternyata ayah dan ibu sudah sepakat ingin menyekolahkanku di SMA unggulan di Kabupaten Muria Enim. Bahkan mereka sudah mempersiapkan kosan untukku. Aku sangat bahagia karena untuk masuk ke sana adalah salah satu dari impianku. Bagaimana tidak? Selain fasilitasnya yang lengkap, aku juga akan berteman dengan orang-orang yang pintar. Itulah obsesiku. Aku telah terikat janji kepada beberapa kawan untuk sekolah di sana. Namun, seperti kata pepatah, kering setahun, dibasahi hujan sehari. Begitu pula dengan tekadku. Di saat segala sesuatu sudah kupersiapkan untuk mendaftarkan diri di sekolah impian, secara tiba-tiba mimpi itu terendam dan tertuju pada lembaga pendidikan yang membuat banyak orang terkejut, terutama ayah dan ibuku. Itu bermula ketika aku berkumpul dengan teman sekolahku. Tak sengaja, salah satu temanku mengatakan bahwa dia ingin masuk pesantren. Pesantren? Aku terkejut dengan pernyataannya. Sepanjang perjalanan, aku terus kepikiran dengan kata pesantren. Memang tidak asing lagi di telingaku. Tapi kali ini ada yang berbeda dengan kata itu. 2 hari kemudian, aku bermain ke tempat temanku yang akan masuk pesantren itu. Sebut saja Fatimah namanya. Dan bertanya banyak hal mengenai pesantren, karena ia telah menginap beberapa hari di sana. Setelah dari rumah Fatimah, entah mengapa, aku terus terbayang-bayang ingin masuk pesantren, mengikuti jejak Fatimah. Terkadang terbesit dalam pikiranku, pingin jadi santri yang tiap harinya ngaji, belajar ilmu agama, dan menghafal Al-Quran. Tapi pergulatan batin terus terjadi dalam diri ini. Antara melanjutkan mimpi sekolah di SMA unggulan atau masuk pondok pesantren.
melihat keluargaku yang kurang mendukung jika aku harus mondok. Entahlah, sepertinya aku harus memunajat dahulu. Keesokan harinya, aku telah mengambil keputusan yang bulat. Bismillah, aku harus mondok. Pagi itu, aku menuju meja makan. Tampak di sana ayah, ibu, dan kedua adikku. Setelah makan, aku langsung berbicarakan kembali perihal kemana aku akan melanjutkan sekolah. Ya, aku ingin sekolah di pesantren. Pesantren? Ujar ayah dengan wajah penuh kaget. Iya, jawabku singkat. Kamu serius? Tanya ayah lagi seakan tidak percaya. Aku serius ya. Tapi kan ayah dan gurumu sudah mendaftarkan kamu di SMA. Malah ayah sudah mempersiapkan kosan. Belum ku menjawab, ayah kembali bertanya. Emang kamu mondok di mana? Di Barokah Al-Haramain yang dekat tempat Jihan itu. Jihan adalah sepupu ayahku. Coba kamu pikirkan lagi. Ayah langsung pergi meninggalkan meja makan. Begitu ibu pun demikian. Terasa hening seketika. Dari awal, aku memang sudah menduga kalau ayah tidak akan setuju dengan keputusanku ini. Tapi di sisi lain, aku pun ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan mungkin di sini jalannya. Tujuanku satu, yaitu ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena aku sadar, selama ini telah banyak waktu yang kusia-siakan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berguna. Lebih-lebih mengabaikan tuntunan agama. Semoga niat baik ini diijabah. Jalan yang kutempuh memang berat, terutama restu kedua orang tuaku. Aku ingat bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Mungkin pertimbangan mereka jauh lebih matang dari apa yang kufikirkan. Terlebih, teman-temanku sontak terkejut dengan dengan pilihanku. Karena dari awal kami sudah berjanji akan satu sekolahan. Hanya nenek dan kakekku lah yang sangat mendukungku untuk masuk pondok pesantren. Memang dari kecil mereka ingin aku masuk sekolah dengan latar belakang agama yang kuat. Tapi kedua orang tuaku selalu menundanya dengan alasan aku masih kecil dan mereka belum berani melepaskanku untuk pondok. Dan sekarang aku pasrah. Aku nurut apa kata kedua orang tuaku untuk melanjutkan pendidikan di SMA pilihan mereka. Yang awalnya adalah SMA impianku. Berusaha untuk berpikir positif dengan apa yang akan kujalani ke depannya nanti. Karena aku yakin pilihan mereka pasti yang terbaik untukku. Sebuah keajaiban. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba ayah dan ibuku mengizinkan aku untuk mondok. Dengan syarat aku harus bersungguh-sungguh. Karena banyak kejadian di tempatku. Santri kabur dari pondok karena ketidaksanggupan fisik dan batin. Alhamdulillah, aku sangat senang mendengarnya. Terima kasih ya Allah, Engkau memang tidak pernah tidur. Percayalah, setiap niat baik pasti Allah akan berikan jalan. Walaupun sebelumnya harus ada rintangan. Semata itu karena Allah ingin lebih dekat dengan kamu dan lebih yakin kepadanya. Singkat cerita, setelah seminggu aku mondok, serasa setahun bagiku. Maklumlah, aku benar-benar belum bisa menyesuaikan kehidupanku di sana. Harus bangun pagi, tahajud, sholat sunnah, ngaji, piket pagi ditambah dengan puasa sunnah. Itu terasa berat bagiku. Semua kegiatan di sana sudah tersistem dari kita bangun pagi sampai tidur lagi. Bagiku, di sana benar-benar dituntut mandiri dan dididik sangat keras. Terasa berat untuk melanjutkan perjuangan ini. Sempat terbesit di dalam benakku untuk kabur dari pondok. Tapi jika demikian, apa bedanya aku dengan tetanggaku yang melakukan hal
yang demikian? Bukankah aku tidak ingin hal tersebut terjadi kepadaku? Namun, nasihat orang tuakulah yang selalu menjadi penyemangatku untuk terus bertahan dan belajar menyatu dengan kehidupanku yang sekarang. Seiring berjalannya waktu, aku pun mulai terbiasa dengan kegiatan yang rutin aku jalani di pesantren. Tidak ada lagi kata kabur dalam pikiranku. Dan alhamdulillah, banyak hal yang kudapatkan, khususnya mengenai prinsip hidup dan kepribadian. Umpamanya yang dulu hanya memikirkan keduniawian, sekarang sudah mengerti bahwa tujuan hidup utamanya adalah mencari keselamatan akhirat. Thanks God for this opportunity. Love you, Dad and Mom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.